Pemberitahuan Pengadilan Surgawi tahun 1831. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Pengadilan Surgawi. Qin Dingling melayang di udara, dia memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia telah mempersiapkan jurus pamungkas ini selama 3 hari 3 malam. Maju, pada saat berikutnya, dia mengeluarkan cahaya keemasan yang agung. Cahaya itu melesat keluar seperti burung merak berekor 5, berkicau dan melebarkan sayapnya saat terbang. Ketika cahaya keemasan ini mencapai area tertentu di langit, cahaya itu meledak dan tersebar menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam bintik-bintik cahaya itu, sebuah terowongan besar terlihat samar-samar. Peri Ziwei, yang berada di samping Qin Dingling, menjadi terkejut saat dia berteriak, benar-benar ada terowongan di sini. Qin Dingling berdarah dari 7 lubangnya, tubuhnya bergetar saat wajahnya memucat, dia pergi beristirahat. Terima kasih atas kerja kerasnya. Duke Long juga ada di sana, jelas terharu. Qin Dingling menarik napas dalam-dalam beberapa saat sambil mendesah, hampir saja. Jika aku tidak menyelidiki jiwa Zhao Lian Yun beberapa waktu lalu dan mempelajari beberapa informasi mengenai warisan sejati keberuntungan semua makhluk hidup Giant Sun, hanya dengan pencapaianku sendiri, aku tidak akan menemukan pengaturan Giant Sun Immortal Venerable di sini. Duke Long mendengus dingin, Giant Sun Immortal Venerable ini punya niat jahat. Saat dia berkeliling di pengadilan surgawi, dia sudah menyiapkan jalan tersembunyi ini. Warisan sejati jalur keberuntungan ini benar-benar mendalam, bahkan pengadilan surgawi kita yang agung tidak dapat mendeteksinya. Namun, kehendak surga berpihak pada pengadilan surgawi kita, pada saat yang genting, Peri Qin terbangun dan mengungkap rencana licik Giant Sun Immortal Venerable. Peri Ziwei juga menarik napas dalam-dalam, dengan pengaturan ini, Giant Sun Immortal Venerable menciptakan jalan untuk memasuki pengadilan surgawi. Jika jalan itu aktif, para dewa abadi surga panjang umur kemungkinan besar akan menyerang kita secara langsung. Memang, itulah perilaku para biadab dataran utara ini, kata Duke Long. Mata Peri Ziwei bersinar terang, namun, karena kita sudah menemukan ini sebelumnya, kita bisa mengatur pengaturan ini. Kita bahkan bisa memanfaatkannya untuk menyergap dataran utara sebagai gantinya. Ini akan sangat membantu untuk konvensi jalur pemurnian benua tengah dalam beberapa tahun. Qin Dingling memberikan kontribusi besar tetapi dia masih memiliki ekspresi muram. Dia mendesah, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa memiliki 3 warisan sejati yaitu keberuntungan diri sendiri, keberuntungan semua makhluk hidup, dan keberuntungan surga dan bumi. Untuk menghadapinya, aku mengolah keberuntungan semua makhluk hidup sendirian. Setelah bertahun-tahun, aku pikir aku telah mencapai levelnya. Tetapi hari ini, aku mengetahui bahwa perbedaan kita masih sangat besar. Peri Ziwei menghiburnya, tidak ada yang terhormat yang dapat dinilai menggunakan akal sehat. Pencapaian jalur keberuntungan senior sudah merupakan berkah dari pengadilan surgawi. Itu memungkinkan kita untuk mengatasi kelemahan terbesar kita. Mulai sekarang, pengadilan surgawi juga memiliki jalur keberuntungan yang tepat, warisan sejati. Qin Dingling berkata, untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan, aku telah menempatkan warisan sejati jalur keberuntunganku di perbendaharaan. Namun, cara terbaik adalah memperoleh warisan sejati dari Giant Sun Immortal Venerable. Sayang sekali, meskipun Zhao Lian Yun melihat warisan sejati keberuntungan semua makhluk hidup di tanah terberkati Istana Kekaisaran, dia terlalu lemah saat itu dan hanya memperoleh sebagian kecil. Ma Hongyun adalah pengguna Fortune Rivaling Heaven, dia pasti mengetahui lebih banyak informasi, tetapi Fang Yuan malah menangkapnya. Menyebut Fang Yuan, Peri Ziwei mengerutkan kening, ngomong-ngomong, Fang Yuan sudah lama tidak muncul. Meskipun kita telah menempatkan banyak pertahanan di sungai waktu, Fang Yuan tidak terlihat dimanapun. Dia memiliki myriad YR Flying Warship tetapi tidak menunjukkan banyak minat pada warisan sejati teratai merah. Apakah karena kita tidak dapat mendeteksi jejaknya atau menyebut warisan sejati teratai merah? Adipati Long juga mengerutkan kening. Dia berkata, mari kita buat asumsi terburuk. Kita akan menganggapnya seolah-olah Fang Yuan telah memperoleh warisan sejati teratai merah. Menurutku, untuk menaklukkan Fang Yuan, fokusnya masih pada Gu Yue Fang Zheng. Qin Dingling tersenyum. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, Gu Yue Fang Zheng menerima banyak perhatian, dia sudah menjadi tokoh penting bagi Duke Long dan Peri Ziwei. Melalui pengaturan pengadilan surgawi dan banyak sumber daya, kekuatan Gu Yue Fang Zheng juga meningkat pesat. Jurus pembunuh abadi, darah menjadi dingin.
Tiga binatang buas menjadi lebih lambat saat mereka akhirnya membeku dan jatuh ke tanah, mendengus. Pemenangnya, Gu Yue Fang Zheng, melayang di udara, melihat tiga binatang buas yang tergeletak di bawahnya saat jubahnya tetap bersih dan tak tersentuh. Jurus pembunuh jalur darah benar-benar kuat. Zhao Lianyun berdiri di sampingnya saat mereka bertarung bersama. Fang Zheng menangkupkan tinjunya, itu semua berkat bantuanmu, peri, kalau tidak, mengapa aku mendapatkan begitu banyak kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran nyata? Zhao Lianyun tersenyum, kita berdua memiliki tujuan yang sama, kita harus bekerja sama, kan? Mirip dengan kehidupan sebelumnya, Zhao Lianyun juga berinisiatif untuk berteman dengan Fang Zheng. Zhao Lianyun mencintai Ma Hongyun tetapi dia dibunuh oleh Fang Yuan. Meskipun dia meninggal, jiwanya tetap ada peluang untuk menghidupkannya kembali. Pengadilan surgawi mengikuti kehendak surga, mereka tidak ingin menghidupkan kembali Hongyun. Lagi pula, jika dia hidup kembali, bukankah itu akan menentang takdir? Meskipun aku adalah peri generasi saat ini dari rumah afinitas roh, pengadilan surgawi hanya memperlakukanku sebagai pion, mereka hanya ingin memanfaatkanku. Petik 2. Sebelumnya, jiwa abadi wanita Qin Dingling itu mencariku, itu adalah bukti terbaik. Dalam aspek ini, Fang Zheng dan aku mirip. Kami berdua adalah pion, tetapi pengadilan surgawi lebih mementingkan Fang Zheng. Jadi, jika aku ingin menghidupkan kembali Hongyun, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri, aku perlu mencari kesempatan. Zhao Lianyun membuat rencananya sendiri. Zhao Lianyun tahu situasinya sendiri, Fang Zheng juga tidak lagi bodoh. Setelah pengalamannya, dia tahu situasinya sendiri dan mengapa Zhao Lianyun bertindak seperti ini untuk berteman dengannya. Fang Zheng tidak membenci Zhao Lianyun, mereka berada dalam situasi yang sama, dia merasakan empati terhadapnya. Saat keduanya berbicara, Gu Yue Fang Zheng menyimpan tiga binatang buas yang terpencil itu di lubang abadi miliknya. Tiga binatang buas yang terpencil itu tidak mati, setelah dia membiasakan diri dengan darah yang berubah menjadi dingin, dia sekarang dapat menggunakannya secara efektif untuk menangkap musuh. Fang Zheng memang telah berusaha keras untuk gerakan mematikan ini. Awalnya, peri Ziwei berencana untuk memelihara Fang Zheng melalui kultivasi tertutup. Tetapi setelah Qin Dingling terbangun, dia menyuruhnya untuk mengubah rencana ini. Oleh karena itu, Gu Yue Fang Zheng mengambil misi sekte dan datang untuk menekan tiga binatang buas yang menyebabkan kekacauan. Misi itu telah selesai sekarang, Fang Zheng berencana untuk mengumpulkan semua jarahannya dan kembali ke Gunung Feihe. Namun, di dalam gua binatang buas itu, ada terowongan rahasia. Untuk mencegah anak-anak binatang buas itu tetap berada di dalam terowongan, Zhao Lianyun dan Fang Zheng memutuskan untuk terbang ke dalam terowongan itu setelah berdiskusi. Hasilnya mengejutkan mereka berdua, terowongan ini sangat panjang, saat mereka terus terbang ke bawah, terowongan itu menjadi lebih lebar, pada dasarnya bisa memuat sebuah gunung. Ini seharusnya adalah parit bumi, tiga binatang buas yang kita tangkap seharusnya tidak ada hubungannya dengan parit bumi. Zhao Lianyun menganalisis. Fang Zheng mengangguk tetapi dia punya kecurigaan, saya kira juga begitu, tetapi parit bumi ini terlalu aneh. Secara normal, itu seharusnya dipenuhi dengan vitalitas, binatang buas dan tanaman seharusnya ada di mana-mana, tetapi setelah kita terbang begitu lama, kita tidak melihat bentuk kehidupan apapun. Parit bumi ini tidak sederhana, kita harus menjelajahinya lebih dalam. Zhao Lianyun ingin kembali tetapi mendengar kata-kata Fang Zheng, dia mengikutinya saat mereka turun. Oh, ada tanah yang diberkati di sini. Tidak lama kemudian, Fang Zheng menemukan sesuatu yang aneh. Selanjutnya, Zhao Lianyun juga mengetahuinya, dia terkesiap, tanah yang diberkati ini sedang mengalami kesengsaraan, tanah yang diberkati itu rusak dan sebuah celah terbentuk, menyebabkannya terekspos ke dunia luar. Sungguh kebetulan kita datang pada saat yang tepat ini, jika tidak, jika pintu masuk tanah yang diberkati itu ditutup, bahkan jika itu tepat di depan kita, kita tidak akan dapat menyadarinya. Ayo masuk dan lihat. Fang Zheng sedikit bersemangat saat dia berbicara. Karena ini adalah tanah yang diberkati, mungkin ada warisan Dewa Gu di sini, bagaimanapun juga, tanah yang diberkati tercipta dari lubang abadi para Dewa Abadi. Keduanya dengan mudah masuk ke tanah yang diberkati, tanah itu kini menghadapi kesengsaraan besar karena kekacauan pun terjadi. Aneh, orang-orang di sini benar-benar aneh, apakah mereka manusia binatang yang telah punah? Melihat situasinya,
seharusnya tidak ada Dewa Gu di sini. Zhao Lianyun dan Fang Zheng berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk membantu. Meskipun tingkat kultivasi mereka rendah, mereka bukanlah Dewa Gu biasa, mereka memiliki metode yang kuat dan mereka segera menenangkan situasi. Orang-orang yang selamat di tanah yang diberkati berlutut kepada kedua dewa itu sambil mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Fang Zheng bertanya dan mengetahui bahwa orang-orang di tanah yang diberkati ini bukanlah manusia, mereka adalah manusia naga. Manusia naga, ras manusia varian apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Fang Zheng bingung. Zhao Lianyun telah menjadi peri generasi saat ini dari rumah afinitas roh untuk beberapa waktu. Dia dengan cepat mengerutkan kening sambil berkata, manusia naga adalah ras manusia varian, tetapi kita dalam masalah sekarang. Dia tahu bahwa dia dan Fang Zheng adalah pion pengadilan surgawi. Mereka tampak bergerak bebas tetapi pengadilan surgawi pasti punya cara untuk mengawasi mereka. Seperti yang diharapkan, Dewa Gu turun segera setelah itu. Dua dewa wanita, Fang Zheng dan Zhao Lianyun mengenal mereka. Mereka adalah peri Ziwei dan Qin Dingling. Fang Zheng tidak mengerti, tanah yang diberkati ini sangat biasa, tidak luar biasa, mengapa kedua ahli hebat ini datang ke sini. Qin Dingling dan peri Ziwei sedang dalam suasana hati yang baik, itu terlihat dari ekspresi wajah mereka. Fang Zheng, kamu membuat kontribusi besar lagi, kerja bagus. Tugasmu di sini sudah selesai, kamu bisa pergi sekarang. Qin Dingling tersenyum saat dia mengantar Fang Zheng dan Zhao Lianyun pergi. Fang Zheng dan Zhao Lianyun harus mematuhinya saat mereka terbang kembali ke sekte. Masing-masing, sesaat kemudian, peri Ziwei memperoleh informasi yang dia butuhkan, tanah yang diberkati ini milik cucu Adipati Long, Wu Shuai, tidak heran itu disembunyikan begitu lama, bahkan Tuan Adipati Long pun tertipu. Para manusia naga di tanah yang diberkati ini semuanya adalah keturunan garis keturunan Wu Shuai, ada manusia naga murni dan juga darah campuran manusia naga manusia. Para manusia naga ini tidak penting, tetapi tanah yang diberkati ini menyembunyikan petunjuk ke istana naga rumah Gu abadi. Senior Qin, Anda benar, Fang Zheng benar-benar bintang keberuntungan kita. Peri Ziwei memiliki nada yang gembira. Karena salah satu pencipta istana naga adalah Wu Shuai. Pengadilan surgawi telah mencari istana naga tetapi kemajuannya lambat. Sekarang setelah mereka memperoleh petunjuk penting ini, selama mereka memecahkannya, dengan upaya pengadilan surgawi, mereka akan dapat menyimpulkan lokasi istana naga. Tidak ada waktu, Qin Dingling memasang ekspresi serius. Fang Zheng adalah pengaturan kehendak surga untuk menghadapi Fang Yuan. Karena dia menemukan tanah yang diberkati ini dan mengungkap istana naga, itu berarti Fang Yuan pasti berusaha mendapatkan istana naga sendiri. Peri Ziwei mendengar ini dan tidak berani membuang waktu, dia segera kembali ke pengadilan surgawi untuk membuat kesimpulannya jauh di Laut Timur, pemandangan berikut dari alam mimpi istana naga sedang berlangsung. Klon manusia naga memanipulasi pasukan semut saat mereka menyerang maju. Ada ribuan semut hitam bergerak dalam formasi yang rapat. Di antara mereka, semut pelindung membuka jalan di depan sementara semut panah tetap di belakang, ratu semut terlindungi dengan baik di tengah. Di ujung pasukan ada semut meriam, mereka besar dan bergerak lambat. Di depan klon manusia naga, Tai Qin juga mengendalikan pasukan semutnya. Kakak senior, aku datang. Gadis beralis kuning itu berteriak saat pasukannya maju, menyerang pasukan Fang Yuan. Fang Yuan dengan cepat mengendalikan saat dia menstabilkan formasinya, bertahan dengan semut pelindung sambil menyerang dengan semut meriam. Tai Qin terutama mengendalikan semut tombak dan semut lari, mereka sangat ofensif. Fang Yuan tersenyum diam-diam pada dirinya sendiri, sejak upacara murid pertapa semut hijau, Tai Qin termotivasi karena kekalahan melawanku, dia mengubah sikap hati-hatinya dalam pertempuran dan menjadi sangat agresif, sering memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Pada saat ini, dua kelompok semut sprint mengepungnya dari kiri dan kanan. Taktik Tai Qin sangat jelas, dia ingin menggunakan kecepatan semut sprint untuk menyerang semut meriam Fang Yuan dengan cepat. Semut meriam memiliki serangan jarak jauh yang kuat yang dapat membunuh banyak semut tombak dalam pertempuran frontal. Namun, semut itu bergerak lambat dan memiliki pertahanan yang lemah. Jika kedua kelompok semut sprint mendekat dan menyerang, semut itu pasti akan terbunuh. Ini adalah taktik yang tepat, namun, karena aku bergerak dalam formasi ini, mengapa aku tidak mengantisipasi kelemahan dalam formasi ini? Oh adik perempuan junior, Fang Yuan tersenyum pada gadis di depannya. Kalau begitu,
mari kita bertarung, kakak senior. Gadis beralis kuning itu berteriak, matanya bersinar terang saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat semut sprint bergerak mendekat, seluruh pasukan semut Fang Yuan mundur, mengepung semut meriam di belakang. Seluruh proses berjalan lancar dan lancar. Taikin melihat ini dan matanya melebar saat dia mendesah dengan ekspresi lucu, sangat menakjubkan. Kakak senior, kamu mampu mengendalikan semua semut pada saat yang sama. Kamu telah menguasai gerakan pembunuh pikiran semut tuan kita. Fang Yuan tersenyum sambil mengangguk. Taikin menggertakkan giginya, meskipun begitu, aku tidak akan menyerah begitu saja. Kakak senior, aku akan mengalahkan pasukan garis depanmu. Ternyata untuk mundur, Fang Yuan meninggalkan semut-semut lapis bajanya di garis depan, menghalangi semut-semut tombak Taikin. Pasukan semut Fang Yuan berhasil mundur, tetapi mereka terpisah dari semut-semut lapis baja dalam prosesnya. Semut-semut lapis baja itu tidak bertahan lama, mereka dengan cepat dibasmi oleh semut tombak yang jumlahnya lebih banyak. Semut tombak bergerak seperti pasang surut, maju terus. Fang Yuan telah menyiapkan semut panahnya di lapisan terluar, mereka terus menembakkan anak panah mereka. Pada saat yang sama, semut meriam terbang ke langit dan menghancurkan pasukan semut tombak, membunuh banyak dari mereka dalam prosesnya. Karena rentetan serangan Fang Yuan, Taikin akhirnya kalah saat pasukan semutnya hancur lebur. Aku kalah lagi, kakak senior, kamu benar-benar hebat. Gadis itu mengembuskan napas keruh saat dia menatap Fang Yuan dengan tatapan berbinar, ada rona merah samar di wajahnya. Fang Yuan melihat ini dan mengerti mengapa. 3 adegan telah berlalu sejak upacara perekrutan murid pertapa semut hijau. Berpikir kembali, Fang Yuan masih merasakan sedikit ketakutan. Dalam adegan upacara perekrutan murid, tidak peduli apapun keuntungan yang dimilikinya, kecelakaan akan terjadi untuk menghapusnya dengan cepat. Fang Yuan tidak menyerah, dia mempertimbangkan pilihannya dan memilih untuk tetap bertahan, mencegah gadis beralis kuning itu menang. Akhirnya, mereka berakhir seri setelah mencapai batas seorang Gu Master, Green An Ascetic muncul untuk menghentikan mereka dan menjadikan mereka berdua sebagai murid. Alasannya adalah Green An Ascetic memilih muridnya dengan menggunakan manipulasi semut di permukaan tetapi dia memiliki niatnya sendiri untuk menguji sifat Gu Master dan seberapa lama mereka dapat bertahan. Jika Fang Yuan mengaku kalah, dia tidak akan memenuhi kriteria ini, penjelajahan alam mimpi akan gagal. Jadi, untuk melewati upacara tersebut, dia tidak bisa menang atau kalah, itu harus seri. Setelah rintangan itu, dalam beberapa adegan berikutnya, Green An Ascetic memberikan pengetahuannya kepada mereka. Fang Yuan memperoleh banyak cacing Gu dan lawan utamanya adalah adik perempuan junior Taikin. Taikin tidak pernah menang satu kali pun ketika dia bertanding melawan Fang Yuan. Awalnya, dia tidak yakin, tetapi lambat laun, dia mengakui inferioritasnya dan bahkan memiliki semacam kasih sayang yang tidak dia pahami. Bagus, tampaknya klon itu membuat kemajuan yang baik di alam mimpi. Fang Yuan mengamati keberuntungan klon manusia naganya saat dia berbicara. Keberuntungan naga ungu ini telah berkembang beberapa kali lipat, keberuntungan awan hitam di sekitarnya telah menyusut 30%. Pada saat yang sama, ki biru ungu yang dihasilkan dari awan hitam menjadi lebih padat dan lebih tebal. Tetapi pada saat ini, cahaya merah darah terbang dari barat. Cahaya merah darah ini sangat besar, melayang di atas kepala naga ungu tetapi tidak menyatu dengan keberuntungan awan hitam. Di dalam cahaya merah darah, ada sosok samar burung phoenix emas dan naga ilahi. Mereka memiliki aura yang luar biasa dan mengancam. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Hati Fang Yuan hancur. Dia dengan cepat menyimpulkan, keberuntungan cahaya darah ini lebih dari 10 kali lipat ukuran aslinya. Ia datang dari barat, sebelah barat dari Laut Timur adalah gurun barat atau benua tengah. Keberuntungan cahaya darah belum menyerang, menunjukkan bahwa sekarang bukan saatnya untuk bergerak. Ia begitu besar, ia seharusnya dari pengadilan surgawi benua tengah. Bagaimana pengadilan surgawi menemukan jalan mereka ke sini? Di kehidupan sebelumnya, mereka tidak datang ke sini saat ini. Apakah itu efek tinta dari kelahiran kembaliku? Fang Yuan kekurangan informasi, tetapi ia menyimpulkan banyak kemungkinan. Ia tidak terkejut, sebenarnya, ia punya rencana untuk melawan ini. Karena pengadilan surgawi adalah musuh terbesarnya selama ini. Pengadilan surgawi. Di aula besar pusat, Peri Ziwei menghentikan tindakannya saat kegembiraan bersinar di wajahnya, aku menyimpulkannya juga.
Ia memahami lokasi istana naga rumah Gu abadi. Ini karena pengadilan surgawi telah mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam kelima wilayah untuk mencari istana naga selama ini. Meskipun kemajuannya lambat, setelah bertahun-tahun mengumpulkan, mereka hampir berhasil. Di kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi menemukan jalannya sendiri ke istana naga. Kali ini, dengan petunjuk penting, akumulasi mereka membuahkan hasil yang luar biasa, mereka dengan cepat menemukan kesuksesan. Peri Ziwei dengan cepat memberitahu Duke Long dan Qin Dingling tentang berita ini. Istana naga perlu diambil kembali. Ini adalah karmaku, biarkan aku pergi dan mengambilnya kembali. Duke Long bertanggung jawab atas masalah ini. Peri Ziwei segera merasa tenang, dengan Lord Duke Long mengambil tindakan, kita pasti akan berhasil. Pada saat ini, ekspresi Peri Ziwei berubah, dia menerima beberapa informasi, oh tidak. Kapal perang terbang Myriad Year telah muncul di sungai waktu, Fang Yuan mengambil tindakan lagi. Kebetulan saat ini, Qin Dingling mengerutkan kening, ini terlalu kebetulan, biarkan aku melihat keberuntungan kalian berdua. Peri Ziwei dan Duke Long tidak menolaknya. Qin Dingling pertama kali melihat Duke Long, keberuntungannya berbentuk naga, tampak seperti awan yang menyala. Naga tua itu menundukkan kepalanya saat melingkarkan tubuhnya, hendak tertidur, ini adalah tanda bahwa masa hidup Duke Long telah berakhir. Qin Dingling menggerutu sambil mengamati dengan seksama, melihat sisik-sisik di tubuh naga tua itu berubah menjadi merah darah, kepala naganya menjadi lebih keriput karena memperlihatkan karakter gunung terbalik, ini melambangkan kegagalan. Qin Dingling terkejut, adakah orang di dunia ini yang dapat membuat Duke Long gagal? Pada saat ini, penglihatannya berubah menjadi merah darah. Gerakan pembunuh pemeriksaan keberuntungannya terpaksa dihentikan, serangan balik tersebut menyebabkan Qin Dingling batuk seteguk darah. Senior Qin, Peri Ziwei bergegas pergi untuk mendukung Qin Dingling. Setelah berdiri tegak dengan mata yang masih berdarah tak terkendali, Qin Dingling tersenyum pahit sambil mengalami kebutaan sementara. Senior Duke Long, Anda benar-benar kuat, tanda dao Anda terlalu banyak, jurus pembunuh pemeriksaan keberuntungan saya hanya bisa melihat sekilas. Meskipun Qin Dingling memiliki metode pemeriksaan keberuntungan tingkat 8, penggunaan sebenarnya dari itu tergantung pada target. Dalam kasus Duke Long, tanda daunnya jauh melampaui puncak tingkat 8, ia juga memiliki jurus pembunuh defensif dalam bentuk tanda naga, yang diaktifkan sebelumnya. Itu sulit bagimu. Duke Long bertanya, bagaimana hasilnya? Qin Dingling menggelengkan kepalanya dengan ekspresi khawatir, tidak bagus. Senior Duke Long akan menghadapi pertempuran yang intens jika dia pergi, ada kemungkinan gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Peri Ziwei terkejut, ini tidak terbayangkan. Duke Long menggelengkan kepalanya, dunia ini luas dan tak terduga, sungai waktu bergerak tanpa henti sepanjang waktu, manusia hanyalah sebagian kecil dari ini. Ini cukup menarik, saya ingin tahu apa yang bisa membuat saya gagal. Qin Dingling menambahkan, keberuntungan adalah variabel. Ini hanya mengisyaratkan bahwa Duke Long Senior memiliki peluang untuk gagal dalam perjalanan ini. Namun itu bukan masalah. Saya mengolah keberuntungan semua makhluk hidup, saya dapat menggunakan metode jalur keberuntungan untuk memperkuat atau mengubah keberuntungan Anda, Duke Long Senior. Namun, saya butuh beberapa hari. Baiklah, saya akan menunggu beberapa hari. Duke Long memikirkannya dan membuat keputusannya di alam mimpi. Kakak senior, apakah makan malam yang aku buat kemarin enak? Setelah pelajaran dari Green An Ascetic, adik junior Taikin mendatangi Fang Yuan dan bertanya kepadanya dengan penuh harap. Fang Yuan tersenyum, itu benar-benar tidak buruk, tidak kusangka adik junior memiliki bakat seperti itu, kau pasti akan menjadi istri yang baik di masa depan, aku heran siapa yang akan seberuntung itu untuk menjadi suamimu. Kakak senior, kau mengolok-olokku lagi. Wajah Taikin memerah seperti apel saat dia berbicara dengan nada lembut, jika kakak senior menyukainya, aku akan membuat lebih banyak untukmu. Tentu, kalau begitu aku akan dengan senang hati memakannya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, seorang manusia naga Gu immortal muncul, anakku. Ayah, mengapa kau di sini? Fang Yuan sedikit terkejut. Oh, halo Paman Wu. Taikin dengan cepat menyapa dengan gugup. Manusia naga Gu immortal mengangguk pada gadis muda itu, tersenyum, kau benar Taikin, anakku telah menyebutmu berkali-kali dalam surat-suratnya, ini adalah hadiah kecil dariku, terimalah. Ah, tidak, aku tidak bisa. Taikin ingin menolaknya tetapi Fang Yuan menerimanya,
meletakkannya di telapak tangannya dan memaksanya untuk menyimpannya. Ambillah, ayahku datang untuk urusan penting, pelajaran kita hari ini harus berakhir di sini. Fang Yuan meminta maaf. Ah, itu tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Tai Qin dengan cepat melambaikan tangannya dan berterima kasih kepada Dewa Gu sebelum dengan hormat pergi. Gadis yang begitu murni dan polos, anakku, apakah kamu tertarik? Melihat Tai Qin telah pergi, Dewa Gu manusia naga bercanda. Fang Yuan tersenyum sambil berpikir, alam mimpi telah berubah lagi. Dia berbicara dengan hati-hati, ayah, apakah kamu tidak cukup memahamiku? Hahaha, Dewa Gu manusia naga tertawa keras sambil menepuk bahu Fang Yuan, aku memang datang ke sini untuk urusan penting. Putri dari wanita paviliun kaligrafi, Su Jiuling, telah mencapai usia 16 tahun dan sedang mengadakan kontes untuk menemukan suaminya. Setiap pemuda yang luar biasa dapat berpartisipasi. Aku ingin kamu bergabung. Oh, Fang Yuan sedikit terkejut. Dia tahu tentang masalah Su Jiuling. Di adegan sebelumnya, Tai Qin pernah menyebutkannya saat mereka mengobrol. Su Jiuling awalnya mencintai Dewa Gu Fanji. Dia dihamili oleh anaknya tetapi Fanji menolak menikahinya, terus-menerus mencari alasan. Pada akhirnya, Su Jiuling akhirnya mengerti sifat Fanji yang sebenarnya. Dia merasa sangat sakit hati, dia tetap terkunci di kediaman ibunya, wanita paviliun kaligrafi, tidak pernah keluar. Wanita paviliun kaligrafi memiliki tingkat kultivasi tingkat 8, dia memiliki paviliun kaligrafi rumah Gu abadi, dia adalah pemimpin para kultivator tunggal benua tengah. Sebagai seorang ibu, melihat putrinya dalam keadaan seperti itu, dia menjadi marah, dia ingin menemukan pria tak berperasaan itu dan menyelesaikan masalah dengannya. Namun, Fanji adalah murid terakhir dari tetua tertinggi pertama kuil langit hitam, Kong Yihen, dia juga seorang dewa Gu tingkat 8 tanpa anak tetapi memiliki banyak murid. Murid yang paling dicintainya adalah yang terakhir dan termuda, Fanji, dia memperlakukannya seperti seorang putra. Wanita paviliun kaligrafi tidak dapat bertindak gegabah terhadapnya, dia harus mendekati Kong Yihen dan mencari jawaban. Jadi, Kong Yihen membawa murid kesayangannya Fanji ke paviliun kaligrafi saat mereka bernegosiasi. Namun sesuatu terjadi selama ini, mereka tidak hanya tidak memiliki kesepakatan, mereka bahkan bertarung. Setelah Kong Yihen dan wanita paviliun kaligrafi bertarung selama beberapa ronde, mereka berhenti. Fanji dan Su Jiuling menjadi musuh bebuyutan saat Su Jiuling berkata dengan marah, mengancam Fanji, jangan menyesali ini, kau tidak menginginkanku, tetapi ada banyak orang di dunia ini yang menginginkannya. Fanji tersenyum dingin, aku datang ke sini untuk bernegosiasi denganmu tetapi kau bertindak terlalu jauh. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali untuk ikut campur dalam hal ini. Aku ingin melihat siapa yang punya hasrat untuk bersamamu meskipun anak ini ada di dalam rahimmu. Su Jiuling pingsan karena marah di tempat. Sebagai ibunya, wanita paviliun kaligrafi pasti harus mendukung putrinya. Setelah Su Jiuling bangun, dia ingin mengatur kompetisi terbuka untuk mencari seorang suami. Wanita paviliun kaligrafi tidak dapat meyakinkan putrinya, dia juga merasa bahwa mungkin orang lain dapat memberikan kebahagiaan kepada putrinya. Bahkan jika putrinya tidak menyukainya, kejadian ini dapat mengalihkan perhatiannya dan mengangkatnya dari depresi dan pikiran bunuh diri yang terus-menerus. Tai Qin mengatakannya dengan gembira dan gembira, dia senang dan menganggap ini sebagai lelucon. Fang Yuan tertawa saat itu tetapi sekarang, dia tidak bisa tertawa lagi. Ia berpikir, ras manusia naga ingin menjadi mandiri dan kuat, mereka memiliki ambisi yang kuat. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Nona Paviliun Kaligrafi adalah seorang abadi tunggal peringkat 8 yang melawan kuil langit hitam. Jika aku bisa menjadi menantu Nona Paviliun Kaligrafi, dengan hubungan ini, aku bisa membawanya ke pihak ras manusia nagaku. Mengenai penampilan, kepribadian, dan bayi dalam kandungan Su Jiuling, itu semua bukan masalah. Fang Yuan tidak peduli. Dibandingkan dengan ambisi, memangnya kenapa jika ia harus berkorban? Biasanya, hanya orang-orang yang mampu menanggung hal-hal yang tidak masuk akal yang dapat menciptakan prestasi yang tak terbayangkan yang tidak dapat dilakukan oleh orang normal. Tapi rasa sayang adik perempuan Tai Qin kepadaku semakin tumbuh, jika aku melakukan itu, aku akan mengecewakannya. Gadis ini akan sangat kesal. Fang Yuan merasakan rasa bersalah di dalam hatinya. Namun, tiba-tiba, hatinya tersentak saat menyadari, tidak, tunggu, apa yang terjadi padaku? Ini adalah alam mimpi, aku Fang Yuan,
Bukan Wu Shuai, mengapa aku merasa bersalah? Alam mimpi yang sangat kuat, itu benar-benar memengaruhi emosiku. Beberapa adegan terakhir di alam mimpi sangat stabil dan aman, tetapi secara halus mencoba memengaruhiku. Aku benar-benar terpengaruh. Hampir saja, jika keringat dingin keluar, keringat itu pasti sudah terbentuk di dahi Fang Yuan. Namun, dia berada di alam mimpi. Biasanya, ketika Fang Yuan menjelajahi alam mimpi, tubuhnya akan berada di luar sementara jiwanya masuk. Dia sering bepergian antara dalam dan luar, ada perbedaan yang jelas. Namun sekarang, klon manusia naga Fang Yuan masuk dengan tubuh dan jiwa, dia menjelajahinya terus-menerus selama berhari-hari, dia tenggelam di dalamnya. Meskipun Fang Yuan kini telah memperoleh kembali kejernihannya dan mengetahui kenyataan dan mimpi, emosinya sebenarnya telah terpengaruh sebelumnya. Ini merupakan peringatan dini akan adanya bahaya. Saat menjelajahi alam mimpi, kasus terburuk adalah tenggelam di dalamnya dan memisahkan diri dari kenyataan. Emosi adalah alat yang paling ampuh, begitu emosi terpengaruh, segala macam perasaan akan muncul, Fang Yuan akan terperangkap dalam pasir hisap, jatuh semakin dalam hingga ia ditelan oleh alam mimpi. Manusia naga Gu Immortal mengamati ekspresi Fang Yuan sejenak sebelum mengangguk puas. Anakku, kau benar-benar tidak terpengaruh oleh pengekangan cinta dan kasih sayang, aku akan pergi dan menemui pertapa semut hijau sekarang, untuk memberitahunya tentang masalah ini dan mendapatkan persetujuan untuk cuti untukmu. Aku akan mengikuti pengaturan ayah. Fang Yuan berkata dengan cepat. Sungai waktu, ledakan hebat terjadi saat gelombang air sungai melesat keluar. Swoosh! Sebuah kapal terbang sedang menunggangi gelombang besar ini, terbang dengan kecepatan kilat menyerupai sinar cahaya perak. Itu adalah kapal perang terbang Myriad Year. Dan di belakang Myriad Year Flying Warship, 5 Immortal Gu House mengejar tanpa henti. Di dalam Myriad Year Flying Warship, Bai Ningbing dan yang lainnya pergi ke pos mereka dan bertarung dengan emosi yang menegangkan. Pengadilan surgawi ini benar-benar kaya, mereka berhasil membangun kembali paviliun masa kini dan masa lalu serta kapal pesiar abadi. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki Triautum Yellow Crane Platform, Shark Flow Lever, dan Immortal Gu House yang misterius itu. Pengadilan surgawi benar-benar kekuatan nomor 1 di dunia, fondasi mereka mengejutkan. Bai Ningbing dan yang lainnya tidak mengenali panggung momen pengadilan surgawi. Untuk membangun rumah Gu abadi jalur waktu ini, Peri Ziwei telah mengeluarkan Gu abadi inti dari galeri Raja Surgawi sejuta di pengadilan surgawi. Lupakan 4 rumah Gu abadi lainnya, tetapi panggung momen ini adalah rumah Gu abadi peringkat 8. Dan ada Gu jalur waktu peringkat 8 Gu abadi Liu Ru di dalam panggung momen. Saat kapal perang terbang segudang tahun bertarung melawan panggung momen, 4 rumah Gu abadi peringkat 7 lainnya tidak tinggal diam, karena situasinya sekarang sangat berbeda, pihak Bai Ningbing hanya bisa bertarung sambil bergerak menjauh. Jangan khawatir, kita memiliki keuntungan dalam keberuntungan, kita dapat menggunakan lingkungan sungai waktu yang kompleks untuk menyebabkan kerusakan pada pengadilan surgawi. Petik 2, itu benar, setelah kita melemahkan mereka dengan cukup, kita akan melakukan serangan balik. Beberapa hari kemudian, pengadilan surgawi. Adipati Long siap untuk bergerak keluar, Qin Dingling yang memiliki wajah pucat dan Peri Ziwei mengantarnya pergi. Setelah mengubah keberuntungan Duke Long, kondisi Qin Dingling memburuk, dia tidak bisa menemaninya atau bergabung dalam pertarungan di sungai waktu, dia hanya bisa memulihkan diri di pengadilan surgawi. Peri Ziwei harus tinggal di pengadilan surgawi untuk mengawasi situasi dan mencegah surga panjang umur melancarkan serangan diam-diam. Pertempuran rumah Gu abadi di sungai waktu telah berlangsung selama beberapa hari tetapi Fang Yuan belum muncul. Dengan keberuntungan pelindung Dao milik Feng Jiuge, kita dapat menutupi kelemahan dalam keberuntungan, dengan demikian, kita berada di atas angin sekarang. Fang Yuan ini tidak boleh diremehkan, Ziwei, beri dia lebih banyak perhatian. Duke Long berkata dengan sangat hati-hati dan prihatin. Ya, Peri Ziwei memiliki ekspresi serius. Fang Zheng sudah siap sekarang, dia berada di dalam paviliun Bangau Pinus milik Sekte Bangau Abadi, dia sudah berada di rute perjalanan Tuan Duke Long. Bagus, Duke Long mengangguk saat dia berubah menjadi ki berbentuk naga ungu, menghilang di tempat. Fang Yuan memeriksa keberuntungan klonnya lagi. Keberuntungan naga ungu klon manusia naga itu berkembang beberapa kali lipat lagi, ia energi dan lincah, bergerak santai di dalam awan hitam. Setengah dari awan hitam itu sudah berwarna ungu kebiruan,
ini menunjukkan bahwa peluang Fang Yuan menjadi penguasa Istana Naga jauh lebih tinggi sekarang. Namun, di puncak keberuntungan awan hitam ini, keberuntungan cahaya darah yang besar sudah menekan ke bawah. Ia sangat dekat. Di dalam keberuntungan cahaya darah itu, hantu burung Phoenix emas telah hilang, hanya sosok naga ungu yang tersisa. Ia sangat besar dan mengancam. Dibandingkan dengan keberuntungan cahaya darah, keberuntungan awan hitam dan naga ungu itu kecil dan lemah. Sepertinya hanya tubuh utamaku yang bisa menghentikan variabel ini. Fang Yuan akhirnya menyadarinya. Oh, dia di sini. Pada saat berikutnya, matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia melihat bahwa di surga putih yang tak terlupakan, sebuah rumah gua abadi terbang mendekat. Itu adalah paviliun Bangau Abadi dari Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam saat dia mengaktifkan jurus pamungkas medan perangnya. Medan perang jalur Qi ini telah dipersiapkan sejak lama, telah menunggu saat ini. Apa? Di dalam paviliun Bangau Abadi, Fang Zheng sangat terkejut saat penglihatannya terdistorsi. Dia langsung terperangkap. Seorang musuh telah menyergapku, tapi aku punya paviliun Bangau Abadi. Untungnya. Ekspresi Fang Zheng dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Arus Qi yang tak terbatas melesat keluar seperti anak panah, berkumpul menuju paviliun Bangau Abadi dalam jumlah yang tak terukur. Kekuatan yang mengerikan itu membuat jantung Fang Zheng berdebar kencang. Jurus pamungkas peringkat 8. Fang Zheng langsung memucat, paviliun Bangau Abadi hanyalah rumah gua abadi peringkat 6, bagaimana mungkin bisa menghalangi serangan seperti itu? Pada saat yang genting, sebuah sosok muncul. Siapa lagi kalau bukan Dukelong? Ternyata Dukelong tidak bertemu dengan Fang Zheng, dia hanya mengikuti secara diam-diam dan memerintahkan Fang Zheng untuk menuju ke Laut Timur menggunakan paviliun Bangau Pinus. Ini juga saran Qin Dingling, memberi Fang Zheng sedikit kebebasan akan menyebabkan gangguan terhadap Fang Yuan secara alami. Namun Fang Zheng bergerak dengan damai dan tenang, sampai saat ini ketika dia bertemu musuhnya. Tanpa Dukelong, dia pasti akan mati. Dukelong mendorong dengan telapak tangannya saat arus Qi di sekitarnya pecah dan hancur. Siapa itu? Keluar, teriak Dukelong. Aku leluhur Laut Qi. Fang Yuan menampakkan dirinya tetapi dia memiliki penampilan yang berbeda sekarang, itu Lord Dukelong. Fang Zheng melihat Dukelong dan menjadi terkejut sekaligus gembira. Dia tahu identitas Dukelong, sebenarnya, mereka pernah bertemu sebelumnya. Jika bukan karena kemunculan Lord Dukelong, aku pasti sudah mati. Dengan dia di sekitarku, aku pasti aman. Fang Zheng tidak lagi merasa takut, dia merasa yakin. Dia tahu orang macam apa Dukelong itu, dia adalah guru dari Red Lotus Demon Venerable. Fang Zheng melihat lagi orang yang hampir merenggut nyawanya, leluhur Laut Qi. Orang tua ini mengenakan jubah putih, lengan bajunya berkibar di udara, janggut putihnya yang panjang terkulai hingga ke kakinya, dia memiliki ekspresi serius dan aura yang agung, awan-awan melayang pelan di sekelilingnya, memberinya watak seperti abadi. Fang Zheng tidak dapat mengenali ini sebagai penyamaran Fang Yuan, dia penasaran dengan identitas orang tua itu. Orang tua ini memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, tetapi dia bukan salah satu dari ahli hebat peringkat 8 Laut Timur yang dikenal. Siapa dia? Bukan hanya dia, bahkan Dukelong pun penasaran. Namun, Laut Timur sangat luas dan memiliki sumber daya terbanyak di antara kelima wilayah tersebut, wajar saja jika ada kultivator tingkat 8 yang tersembunyi. Dukelong langsung tersenyum, leluhur Laut Qi, sebagai tingkat 8, tidak apa-apa menyebut dirimu sebagai leluhur. Namun, menyebut dirimu Laut Qi di hadapanku, kau terlalu sombong. Fang Zheng mendengar ini dan berpikir, benar sekali, Dukelong terutama mengolah jalur Qi, diikuti oleh jalur transformasi, dia adalah kultivator ganda yang langka. Orang tua Laut Timur tingkat 8 ini juga mengolah jalur Qi, tetapi dia menentang Dukelong. Hehe, Fang Zheng merasa sedikit simpati pada leluhur Laut Qi. Saat ini, dia mendengar suara Dukelong, kau jelas-jelas punya niat jahat, katakan padaku, apa motifmu tinggal di sini dan menyergap kami? Apa hubunganmu dengan Fang Yuan? Fang Yuan sedikit terkejut, dia berpikir, bagaimana dia bisa menghubungkan identitasku dengan Fang Yuan dalam situasi ini. Di permukaan, Fang Yuan tersenyum dingin, saya adalah seorang kultivator terpencil di Laut Timur, saya tidak mengganggu orang-orang yang tidak menyinggung saya, tetapi pengadilan surgawi Anda terlalu ambisius, Anda berusaha untuk mengambil alih kelima wilayah dan menyatukan dunia.
Di masa depan, Anda akan mencari masalah dengan saya dan mencoba membunuh saya. Duke Long sedikit mengernyit, dia membalas, leluhur Laut Qi, Anda pasti telah ditipu oleh iblis Fang Yuan itu. Kami tidak memiliki dendam satu sama lain, ini adalah pertemuan pertama kami, mengapa kami menyerang Anda? Iblis Fang Yuan itu licik dan suka menabur perselisihan, Anda tidak boleh mempercayainya begitu saja. Fang Yuan mendengus dingin, awalnya saya tidak percaya padanya, tetapi Fang Yuan ini menunjukkan banyak rahasia saya, dia memberikan bukti konkret. Dia adalah seseorang dari masa depan, haruskah aku mempercayainya atau kamu? Kerutan di dahi Duke Long semakin dalam. Tuduhan Fang Yuan sungguh tak tahu malu. Jika ia menargetkan tindakan pengadilan surgawi di masa lalu atau saat ini, Duke Long dapat membalas dengan bukti. Namun, berbicara tentang tindakan pengadilan surgawi di masa depan, Duke Long tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bahkan ia sendiri tidak yakin. Bahkan, Duke Long memiliki interpretasinya sendiri, bagaimana seorang Dewa Gu tingkat 8 dapat dengan mudah ditipu. Karena Fang Yuan meyakinkan leluhur Laut Qi ini untuk menghalangi pengadilan surgawi, di masa depan, kemungkinan besar kita benar-benar akan menyerangnya. Dalam hal itu, tidak ada gunanya berbicara. Duke Long menghela napas saat ia memikirkan misinya untuk merebut kembali Istana Naga, namun menghadapi halangan di sini. Leluhur Laut Qi jelas ada di sini untuk menghentikannya. Dengan kesimpulan ini, Fang Yuan kemungkinan besar akan mengincar Istana Naga sekarang. Aku harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Mata Duke Long bersinar dengan tekad. Fang Yuan berhasil menipunya. Ini bukan hanya karena jurus pembunuh wajah familiar Fang Yuan yang dimodifikasi yang sekarang kompatibel dengan metode jalur Qi-nya. Yang terpenting, leluhur Laut Qi memancarkan aura peringkat 8 yang asli sekarang. Duke Long mengira Fang Yuan adalah Dewa Gu peringkat 7. Bukan hanya Duke Long, ahli jalur kebijaksanaan peri Ziwei dan seluruh pengadilan surgawi, bahkan seluruh dunia, memiliki pemikiran yang sama. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, saat ini, rahasia bukaan abadi yang berdaulat belum terungkap. Fang Yuan telah mempertahankan rahasia ini dengan sangat baik. Jurus pembunuh abadi, serangan cakar naga. Duke Long mengambil keputusan, dia tidak membuang waktu saat dia menyerang tanpa ragu-ragu. Ini adalah jurus pembunuh jalur transformasi. Segera, tanda cakar muncul di udara. Fang Zheng yang berada di dalam paviliun Bangau Pinus tersentak, untuk berpikir bahwa Duke Long adalah yang pertama menyerang, dan dia bahkan meluncurkan serangan diam-diam. Meskipun leluhur Laut Qi terkena serangan itu, dia berubah menjadi kabut awan saat dia memudar. Fang Yuan waspada terhadap Duke Long sejak awal, karena ini adalah medan perang abadinya, mudah baginya untuk menghindarinya. Ekspresi Duke Long tidak berubah, serangan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Sekarang, setelah dia menyelidikinya, ini benar-benar medan perang jalur Qi, metode jalur transformasi sangat dibatasi di sini. Dalam hal itu, dia akan menggunakan metode yang berbeda. Duke Long tidak menoleh, dia langsung menunjuk ke belakangnya. Arus udara bergerak saat lapisan gelembung dengan cepat mengelilingi Pine Crane Pavilion, melindunginya. Terima kasih, Lord Duke Long. Fang Zheng tidak berani menunggu, dia segera mengucapkan terima kasih. Duke Long tidak memperhatikannya saat dia menggunakan jurus pembunuh lainnya. Setelah beberapa saat, dia mendorong dengan telapak tangannya saat beberapa naga Qi muncul. Naga Qi yang setengah transparan itu bergerak cepat, begitu menemukan lokasi Fang Yuan, ia akan menyerang sendiri. Tuan Duke Long benar-benar bukan Dewa Gu peringkat 8 biasa. Fang Zheng melihat naga Qi ini yang semuanya panjangnya lebih dari 100 kaki. Mereka agung dan agung, ia tak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Namun pada saat ini, Duke Long mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya tajam. Suara apa itu? Fang Zheng juga mendengar suara keras itu saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat. Pada saat berikutnya, mulutnya terbuka lebar saat pupilnya menyusut. Ia melihat bahwa Qi bilah besar yang panjangnya 1000 kaki, tebal dan lebar, menyerupai bilah perang dewa, menghantam dengan kekuatan yang berusaha membelah dunia ini menjadi dua. Qi bilah itu luas dan agung, menciptakan hembusan angin dan gemuruh guntur. Fang Zheng terkejut, ia seperti semut kecil, naga Qi yang agung dari sebelumnya tampak seperti cacing tanah atau ular sekarang. Pada saat yang genting, Duke Long berteriak dan menggunakan jurus pamungkasnya. Dinding Qi. Dinding Qi adalah jurus pembunuh defensif yang paling umum dari jalur Qi. Tetapi metode yang digunakan Duke Long sekarang tidaklah sederhana. Dia menggunakan jurus berurutan,
menggunakan dinding Qi 3 kali. Dinding Qi awalnya memiliki satu lapisan, sebelum mengembang 2 kali, menjadi lebih tebal dan lebih kuat, itu adalah gabungan dari 3 dinding Qi. Ledakan, pedang Qi mendarat di dinding Qi, menyebabkan suara gemuruh yang meledak dengan hebat. Meskipun dia berada di dalam paviliun Bangopinus, penglihatan Fang Zheng masih menjadi gelap karena dia merasa pusing, telinganya berdarah karena darah mengalir keluar. Dinding Qi runtuh sementara pedang Qi tersebar sebagian besar, bagian yang tersisa tidak dapat melakukan kerusakan yang mengancam. Paviliun Bangopinus seperti rakit kecil, berguncang hebat karena gempa susulan, terus-menerus berguncang. Fang Zheng berusaha keras untuk menstabilkan rumah Gu abadi saat wajahnya menjadi pucat, dia bernapas dengan kasar dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana Dewa Gu Laut Timur ini bisa begitu kuat? Fang Zheng masih benar-benar tercengang. Rasa amannya dari sebelumnya telah sepenuhnya terhapus. Duke Long tidak terluka tetapi ekspresinya serius, dia tidak lagi memiliki suasana hati yang santai. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yuan yang berada tinggi di langit, jarak mereka cukup jauh. Qi pedang sebelumnya memiliki aura yang jelas, lokasi Fang Yuan secara alami terungkap sekarang. Duke Long berdiri tegak saat dia berkata kepada Fang Yuan, itu adalah Qi pedang yang kuat, meskipun tidak rumit, ia memiliki banyak kekuatan mentah. Tetapi berapa kali kamu dapat menggunakan gerakan ini? Fang Yuan tersenyum, dia tenang dan kalem. Jurus pamungkas sebelumnya memiliki kekuatan yang terlalu besar, Duke Long mengira Fang Yuan telah mengaktifkannya setelah persiapan yang lama. Ini adalah pemikiran yang cukup jelas, tetapi dia tidak tahu bahwa Fang Yuan adalah pengecualian khusus. Oh, maksudmu ini, itu hanya serangan biasa. Sambil berkata demikian, Fang Yuan mengarahkan jari telunjuknya ke paviliun Bangopinus sambil mengetuk. Ledakan, sebuah kibila besar berkumpul dan melesat keluar lagi dengan kekuatan yang dahsyat. Fang Yuan mengetuk jarinya lagi. Ledakan, kibila lain dengan kekuatan besar menyusul setelah serangan sebelumnya dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Fang Yuan mengetuk jarinya lagi. Ledakan, kibila ketiga melesat keluar dengan kekuatan yang sama, bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Tubuh Fang Zheng membeku di tempat, dia tercengang. Ini, Duke Long juga sangat terkejut, jurus pamungkas kibilah musuh sangat mudah digunakan, semudah minum air. Tetapi bagaimana ini mungkin? Tentu saja itu mungkin. Fang Yuan memiliki banyak tanda Dao Jalur Qi, jumlahnya lebih dari 1 juta. Ditambah dengan amplifikasi medan perang Jalur Qi, masuk akal jika mencapai tahap ini. Duke Long juga memiliki tanda Dao Jalur Qi, tetapi jumlahnya hanya 30% dari tanda Dao Fang Yuan. Jadi, jurus pembunuh Qi pedang Fang Yuan membutuhkan 3 dinding Qi untuk menghalanginya. Dia memiliki kekuatan tempur yang sangat besar, tidak disangka Laut Timur memiliki karakter seperti itu. Hehe, menarik. Mata Duke Long bersinar dengan cemerlang, niat bertarungnya benar-benar keluar. Dia melihat ke atas, ketiga Qi pedang itu mendekat dengan cepat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melakukan pertempuran yang menantang. Duke Long menarik napas dalam-dalam, sebelum auranya yang luar biasa meledak ke segala arah. Raungan naga terdengar saat dia menyerang langsung ke arah Qi pedang. Sementara Fang Yuan dan Duke Long terlibat dalam pertempuran sengit, alam mimpi di laut itu sunyi dan tenang. Adik perempuan, hati-hati, aku sudah mempersiapkan jurus ini sejak lama. Klon manusia naga itu tersenyum saat dia berbicara. Gadis beralis kuning Taikin tersenyum lembut, saudara Suai, silakan, saya siap. Bagus. Klon manusia naga melambaikan tangannya saat pasukan semut terbang, menciptakan sungai emas yang menghantam Taikin. Taikin juga melambaikan tangannya, semut terbang muncul dari tanah dan bergerak seperti sungai juga, membalas. Kedua kelompok semut bertemu di langit tetapi mereka tidak bertarung, sebaliknya, mereka menyatu tanpa ada korban. Kelompok semut bergabung sepenuhnya di langit, mereka sekarang menjadi satu kesatuan. Di bawah cahaya keemasan, klon manusia naga Fang Yuan menatap Taikin dengan tatapan tulus. Taikin juga menatapnya dengan berani, wajahnya memerah tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kasih sayang yang dimilikinya. Adik perempuan, kakak laki-laki, keduanya berjalan mendekat dan merasakan cinta yang dalam satu sama lain, pasukan semut terbang di sekitar mereka dan menari dengan gembira. Sesaat kemudian, sudah waktunya untuk berpisah. Adik perempuan, aku harus pergi. Aku ingin bersamamu selamanya, tetapi, aku tidak bisa menentang ayahku,
aku punya keluarga sekarang. Sudah sulit bagimu selama bertahun-tahun ini. Klon manusia naga itu mencium Taikin untuk mengucapkan selamat tinggal. Taikin menggelengkan kepalanya, tidak, ini tidak sulit. Kakak laki-laki, kamu terpaksa melakukan ini, sementara aku telah memilih ini atas kemauanku sendiri. Aku akan selalu ada di sini, kamu bisa datang kapan saja, aku akan ada di sekitar. Ketika klon manusia naga kembali ke paviliun kaligrafi, sudah tengah malam. Bulan bersinar terang di langit. Dia melihat paviliun di puncak gunung saat dia merasakan kesedihan di hatinya. Pada saat ini, dari balik bayangan, seorang dewa naga Gu terbang diam-diam dan bertemu dengan klon manusia naga. Kakak, saat kau tidak ada, kakak ipar pergi menemui Fan Ji itu lagi secara diam-diam. Dewa naga Gu melaporkan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Jalang ini, klon manusia naga itu memiliki ekspresi muram. Pada saat ini, kemarahan yang hebat muncul di dalam hatinya. Tunggu. Ini hanya alam mimpi, aku bukan Wu Shuai yang asli, mengapa harus ada rasa benci? Klon manusia naga itu tertegun saat ia segera mendapatkan kembali kejernihannya. Ia mengerjap dan tanpa sadar menyentuh dahinya. Ia tidak merasakan keringat dingin, sebaliknya, ia bisa merasakan sepasang tanduk naga yang hangat seperti koral. Ia merasakan hawa dingin yang dalam di hatinya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Informan manusia naga Gu Immortal bertanya lagi. Fang Yuan menatapnya. Manusia naga Gu Immortal ini masih memiliki jejak penampilannya di masa mudanya. Ia adalah Huang Wei. Ia pernah bersaing dengan Wu Shuai untuk menjadi murid Green An Ascetic, tetapi gagal. Namun orang ini memiliki cukup bakat dan kemampuan. Karena ketekunan ras manusia naga, mereka sangat bersatu dibandingkan dengan manusia. Mereka jarang memiliki pertikaian internal, ini memungkinkan semua jenius muda manusia naga untuk tumbuh dengan baik, terutama para jenius seperti Huang Wei, mereka dipelihara dengan intens. Karakter Fang Yuan, Wu Shuai, mengetahui bakatnya dan ingin berteman dengannya. Secara kebetulan, Wu Shuai menyelamatkan nyawa Huang Wei dan mereka akhirnya menjadi saudara angkat. Beberapa adegan di alam mimpi mengalami kemajuan pesat dalam hal waktu. Fang Yuan kini telah menjadi seorang dewa Gu. Fang Yuan memikirkannya sambil mendengus dingin, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Kita akan terus berpura-pura tidak tahu ini seperti biasa. Su Jiuling ini pernah mengandung anak Fan Ji. Dia ditelantarkan dan dalam kemarahan, memilih untuk mengadakan kompetisi untuk mencari suami. Wu Shuai mematuhi perintah ayahnya dan menjadi suami Su Jiuling karena mereka ingin menjalin hubungan dengan seorang abadi tunggal peringkat 8 dari benua tengah, Nona Paviliun Kaligrafi. Sejujurnya, Nona Paviliun Kaligrafi memainkan peran penting dalam kenaikan Wu Shuai menjadi Dewa Gu. Dia menyediakan banyak sumber daya. Namun, Su Jiuling masih tidak bisa berhenti memikirkan Fan Ji bahkan setelah melahirkan putranya. Setelah beberapa waktu, Fan Ji juga mengenang Su Jiuling, ia memutuskan untuk mendekatinya lagi. Su Jiuling tidak dapat mengendalikan dirinya, ia terus berhubungan dengan Fan Ji, mereka bertemu satu sama lain berkali-kali, hampir menjadi rahasia umum. Awalnya, Wu Shuai menjadi suaminya sudah membuatnya menjadi bahan tertawaan di dunia Gu Immortal benua tengah, sekarang, itu hanya lebih buruk. Gu Immortal biasa yang memiliki sifat lemah tidak akan peduli, tetapi Wu Shuai adalah seorang jenius heroik dengan bakat besar, tidak mudah bagi seseorang seperti dia untuk menanggung ini. Semakin tinggi tingkat kultivasiku, semakin mudah aku akan menyerah pada alam mimpi ini. Setelah tinggal di alam mimpi ini begitu lama, saya hampir mengira bahwa saya adalah Wu Shuai sendiri. Atau mungkin, ini ujian sebenarnya dari Istana Naga. Klon Fang Yuan mendapat inspirasi, dia menyadari kebenarannya. Alam mimpi ini adalah ujian bagi pewaris Istana Naga, itu tidak hanya menguji kepribadian mereka, karena pilihan di alam mimpi belum tentu mencerminkan niat sebenarnya seseorang. Alam mimpi tidak hanya mengujinya, tetapi juga menciptakan pewaris. Bahkan jika seseorang tidak cocok, selama mereka melewati alam mimpi, setelah masa cuci otak yang begitu lama, Dewa Gu akan muncul sebagai seseorang yang membenci pengadilan surgawi dan mencintai manusia naga. Mereka bahkan mungkin menjadi seperti Wu Shuai, mengambil tanggung jawab atas kebangkitan ras manusia naga. Mungkin saja keempat peringkat 8 Laut Timur itu mencoba menjelajahi alam mimpi ini tetapi gagal. Dalam proses ini, pikiran mereka terdistorsi dan berubah menjadi jenderal naga. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah mulai menyerah padanya,
tidak mudah untuk tetap terjaga. Semakin aku menyelidiki ini, semakin buruk situasinya. Jika aku gagal, aku akan menjadi Jenderal Naga. Jika aku menang, aku akan dimodifikasi menjadi penguasa Istana Naga. Tubuh utamaku mungkin tidak lagi menjadi prioritasku. Aku hanya ingin menghidupkan kembali ras manusia naga. Klon Fang Yuan merasakan hatinya menjadi dingin saat menyadari hal ini. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, tidak ada hasil yang menguntungkannya. Dan yang paling menakutkan adalah, bahkan jika dia ingin pergi sekarang, itu tidak mungkin. Tubuh utama tidak tahu ini adalah situasinya, tidak ada informasi yang dapat dikirimkan keluar dari alam mimpi ini. Aku benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap Istana Naga Rumah Gu Abadi ini. Menyadari hal ini, Klon Fang Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tiba-tiba teringat kehidupan sebelumnya. Tunggu, mengapa Bai Ningbing mampu mengendalikan Istana Naga dan menjadi pemilik Istana Naga di kehidupanku sebelumnya? Fang Yuan tidak pernah bisa menyimpulkan kebenaran di balik ini. Di kehidupan sebelumnya, Duke Long telah mengambil Istana Naga tetapi dia tidak lulus ujian alam mimpi. Setelah itu, istana itu menjadi milik Bai Ningbing karena suatu alasan. Ini berarti Duke Long tidak benar-benar mendapatkan Istana Naga, dia hanya menekannya dengan paksa. Tetapi bahkan jika dia hanya menekannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya sendiri? Jika dia tahu, mengapa dia menempatkan Istana Naga di Gua Naga tersembunyi alih-alih pengadilan surgawi yang merupakan lokasi yang lebih aman? Istana Naga adalah jalur perbudakan rumah Gu Abadi. Menurut pertempuran di kehidupanku sebelumnya, di Zhang Seng juga berpartisipasi, kemungkinan besar diperbudak oleh Istana Naga. Jadi, ini berarti Duke Long mencoba menggunakan Istana Naga untuk menaklukkan di Zhang Seng. Pada akhirnya, Istana Naga menaklukkan di Zhang Seng tetapi berbalik melawan pengadilan surgawi. Bai Ningbing seharusnya tidak punya waktu untuk menjelajahi alam mimpi, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi alam mimpi ini. Namun, karena alam mimpi diambil alih oleh pengadilan surgawi, Bai Ningbing menjadi pemenang yang beruntung. Klon manusia naga itu menggelengkan kepalanya, setelah mempertimbangkan semua ini, otaknya mulai sakit. Informasi yang ada terlalu sedikit, dia tidak dapat mengetahui kebenaran dari masalah ini. Saat ini, aku perlu mengulur waktu sampai tubuh utamaku menyadari masalah ini dan menyelamatkanku. Klon manusia naga itu tidak mengetahui situasi di luar. Tubuh utama Fang Yuan saat ini sedang bertarung dengan sengit melawan Duke Long. Dalam situasi saat ini, jika dia secara agresif menjelajahi alam mimpi, dia pasti akan dicuci otaknya, dia akan menyerah pada mimpi ini dan tidak dapat bangun. Jika dia gagal, dia akan menjadi Jenderal Naga. Jika dia berhasil, dia akan menjadi penguasa Istana Naga tetapi akan mengkhianati tubuh utama, kepribadiannya, nilai-nilai, dan tujuan hidupnya semuanya akan berubah. Tidak satu pun yang diinginkannya. Surga putih yang tak terlupakan. Medan perang jalur Qi. Ledakan. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelombang kejut yang kuat. Arus udara melonjak, bertiup ke seluruh dunia. Paviliun Bangopinus bagaikan perahu kertas yang bergoyang tak berdaya dalam tsunami ini, dan akan hancur kapan saja. Fang Zheng benar-benar pusing di dalam, wajahnya pucat tanpa jejak keaktifan. Aku adalah Dewa Gu, tetapi aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran ini. Jika bukan karena perlindungan Tuan Duke Long, aku pasti sudah mati tanpa mayat yang layak. Melihat sosok Duke Long, Fang Zheng merasa kagum dan bersyukur. Setelah pertempuran yang begitu lama, Duke Long masih bersemangat saat dia berdiri tegak, sisik naganya bersinar terang dalam cahaya, tetapi mata naganya menyala-nyala karena marah. Leluhur Laut Qi, kamu adalah ahli yang sangat kuat tetapi kamu memilih untuk menyerang yang lemah. Kamu benar-benar tidak memiliki watak seorang ahli yang hebat. Fang Yuan tertawa, menyerang kelemahan musuh adalah taktik jalan yang benar, yang kebetulan merupakan gaya bertarungku. Selain itu, aku sangat penasaran, siapa yang ada di dalam rumah Gu Abadi ini, mengapa kamu, Duke Long, melindungi mereka berkali-kali. Fang Zheng tidak tahu bahwa leluhur Laut Qi adalah Fang Yuan. Fang Yuan juga tidak menyadari bahwa saudaranya Gu Yue Fang Zheng ada di dalam paviliun Bangopinus. Meskipun kedua saudara ini bertemu, mereka tidak mengetahui identitas masing-masing. Dan mirip dengan pertempuran di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan juga merasakan dengan jelas bahwa orang di dalam paviliun Bangopinus ini berbahaya baginya. Fang Yuan menyerang berkali-kali, paviliun Bangopinus berada dalam jangkauan serangannya.
Dan karena ini adalah wilayah kekuasaan Fang Yuan, kabut menyebar dan menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya, memungkinkannya untuk menggunakan jurus-jurus mematikan dengan mudah. Duke Long ditempatkan di tempat yang pasif, ia lebih banyak bertahan daripada menyerang, Fang Yuan menekannya untuk saat ini. Namun pada saat ini, gelombang auman naga bergema di dalam kabut tebal. Apa yang terjadi? Fang Yuan bingung. Mengikuti gelombang auman naga, awan mulai berkumpul dan berubah menjadi arus ki naga raksasa. Arus spiral terus terbentuk dan meluas. Mereka seperti arus bawah laut, membelah medan perang menjadi beberapa area. Sejumlah besar kabut ditarik oleh arus ini dan dilahap, saat arus ini meluas terus-menerus. Ini adalah jurus terbelah, sungguh jurus mematikan yang cerdik. Tanpa kabut untuk menyembunyikannya, tubuh asli Fang Yuan terekspos, ia mendesah kagum. Ada 4 teknik manipulasi jurus mematikan utama yang ada, jurus terbelah adalah salah satunya. Dulu dalam pertempuran di Tanah Suci Gunung Bersalju, ketika banyak pihak mengejar Ma Hongyun, leluhur tua Suehu telah memperlihatkan teknik gerakan terpisah, ia memperlihatkan kekuatan tempur yang luar biasa. Saat ini, Adipati Long juga menggunakan teknik ini tanpa menimbulkan keributan sebelumnya. Ketika Fang Yuan bertarung dengannya, ia mengira ini hanyalah gerakan kecil, tetapi ternyata semuanya merupakan bagian dari gerakan pembunuh jalur ki yang sama. Ketika Adipati Long mengaktifkannya sepenuhnya, kekuatan yang mengerikan pun dilepaskan. Apa nama gerakan ini? Fang Yuan melihat arus ini sambil mendesah, ia tahu bahwa dalam jangka pendek, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap arus ini. Adipati Long tertawa terbahak-bahak, kemarahan di wajahnya benar-benar hilang, ia hanya bertindak lebih awal untuk mengulur waktu. Dalam pertempuran antara para ahli, kata-kata dan ekspresi adalah senjata. Pengalaman pertempuran Adipati Long lebih kaya daripada Fang Yuan, ia dapat menggunakan teknik ini dengan santai dalam pertempuran, bahkan Fang Yuan pun terkejut. Jurus ini disebut naga cacing terbalik, aku baru berhasil setelah 10 tahun berlatih. Memang benar bahwa kau tidak langsung menyerang mereka, karena metode jalur ki apapun yang kau gunakan hanya akan membantu mereka tumbuh, dari cacing menjadi naga, kekuatan mereka akan meningkat 100 kali lipat, kau tidak akan mampu menahannya. Duke Long menjelaskan dengan jelas. Ia tidak menjelaskan untuk bersenang-senang, ia ingin Fang Yuan tidak terlalu ingin menyerang, pada saat yang sama, ia sedang mempersiapkan jurus pembunuh yang kuat. Aura agungnya hampir tidak dapat ditahan. Otak Fang Yuan bekerja dengan cepat. Ia tidak melihat Duke Long menggunakan jurus naga cacing terbalik ini di kehidupan sebelumnya. Faktanya, ketika Duke Long mengamuk di kehidupan sebelumnya, ia tidak menggunakan ekspresi atau kata-katanya untuk menipu musuh-musuhnya. Ini berarti Duke Long memperlakukan leluhur Laut Ki sebagai musuh yang kuat, dia serius sekarang. Kedalaman naga cacing terbalik tidak kalah dengan jurus pamungkas Laut Ki tak terbatas. Fang Yuan juga tidak melupakan jurus pamungkas jalur ki Duke Long, Triple Ki Retraction. Naga cacing terbalik ini tampaknya diciptakan untuk melawan jurus pamungkas medan perang, cacing-cacing ini sangat merepotkan untuk dihadapi, jika mereka berevolusi menjadi naga, mereka akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Tapi memangnya kenapa? Memikirkan hal ini, Fang Yuan tersenyum arogan, dia menyerang. Ki bila berkumpul dan menebas lagi. Duke Long tercengang, dia telah melihat dengan jelas kedalaman jurus ini, dia harus menghindarinya. Dengan menyerang sekarang, apakah dia mencoba menghentikanku menggunakan jurus pamungkasku, mengganggu tempo dan terus menekanku? Mengaktifkan jurus pamungkas butuh waktu. Namun Fang Yuan tidak memberi kesempatan pada Duke Long. Dia tidak merasa patah semangat, dia menghentikan aktivasi jurus pamungkas sambil membawa Pine Crane Pavilion untuk menghindari serangan. Kau ingin menekanku tetapi kau sebenarnya membantu meningkatkan kekuatan naga cacing terbalik, mereka akan tumbuh dari cacing menjadi naga, aku akan mendapat kesempatan. Duke Long terbakar dengan niat bertarung, dia ingin bertarung dengan kekuatan penuhnya. Seperti yang diharapkan, Ki bila mendarat di arus spiral dan diserap olehnya hingga sebagian besar. Arus tumbuh dengan cepat, meledak di tempat saat lebih dari 10 dari mereka menyatu menjadi satu naga suci. Tubuhnya panjang dan agung, juga memenuhi seluruh medan perang jalur ki ini. Dibandingkan dengannya, Pine Crane Pavilion seperti nyamuk kecil di samping gajah. Jurus pamungkas yang sangat kuat, Lord Duke Long akhirnya membalas. Fang Zheng melihat ini dan menjadi sangat gembira. Pada saat berikutnya, Fang Yuan berbicara perlahan dengan nada tenang, jadi ini mengubah cacing menjadi naga, ini sangat kuat. Tapi,
Itu tidak cukup. Sambil berkata demikian, dia mengaktifkan jurus pamungkasnya. Jurus pamungkas jalur Qi, tangan pembunuh besar Yin Yang. Gemuruh. Dengan ledakan keras, dua tangan besar, satu hitam dan satu putih, muncul entah dari mana. Kedua tangan itu begitu besar sehingga bisa menjulang di atas langit dan bumi. Mereka memiliki pola intrinsik. Pada saat ini, mereka mencengkeram leher dan ekor naga Qi. Naga besar itu menggeram dan berjuang keras, tetapi tangan raksasa itu tidak bergerak seperti terbuat dari logam. Fang Yuan menarik dengan kedua tangan dari jauh. Ledakan, naga besar itu langsung terbelah dua olehnya tanpa melakukan perlawanan. Fang Zheng membuka mulutnya lebar-lebar, dia tidak bisa menutupnya. Fang Yuan merentangkan jari-jarinya saat dia melihat Duke Long, berkata dengan jelas, "Baiklah, aku sudah selesai pemanasan." Duke Long memasang ekspresi serius, pupil matanya yang seperti naga bersinar dengan cahaya yang mendominasi, dia menatap tajam ke arah Fang Yuan. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya yang tajam sambil berkata, "Hebat, tampaknya kau benar-benar lawan yang sepadan."